Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memberkati engkau sekalian. Dalam nama Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara, sahabat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bertemu kembali pada hari ini Sabtu 22 Mei 2021. Selamat berakhir pekan, dan tentu sebelum melakukan segala aktivitas, biarlah kita disapa oleh firman Tuhan yang diambil dan diaturkan pada kita hari ini, diambil dari kitab Nahum pasal yang pertama ayat ketiga. Saya baca buat kita sekalian, demikian firman Tuhan. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tapi Ia tidak sekali-sekali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu kalau kitab Nahum ini sesuai dengan namanya adalah kitab, nama Nahum itu adalah artinya kesukaan. Jadi ada banyak kita, kalau anak atau keturunan cucu, sering kita mengadopsi namanya Nahum. Nahum Situmorang, pencipta lagu yang luar biasa itu kan. Itu artinya kesukaan. Jadi kitab Nahum ini seringkali dan lebih banyak memberitakan kesukaan atau sukacita. Cuman persoalannya adalah seringkali kita menganggap kalau sukacita atau kesukaan itu adalah puji-pujian, kan gitu, atau katakanlah semacam kabar gembira, bergembiralah, bersukacitalah. Sesungguhnya kesukaan yang dimaksud dalam kitab Nahum ini adalah bagaimana Allah berpihak kepada umatnya, kepada pribadi yang seringkali mengalami penindasan, seringkali mengalami katakanlah pembantaian dalam tanda kutip. Ini kalau boleh kita baca di ayat 1 ya, misalnya. Ucapan ilahi tentang Niniwe, kitab penglihatan Nahum orang Elkos. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas, Tuhan pembalas dan penuh kehangatan marah. Tuhan itu pembalas kepada lawannya dan kepada pendam kepada para musuhnya. Ini ditujukan kepada orang yang seringkali melakukan suatu tindakan untuk dan atas kepentingan diri sendiri, hanya untuk memuaskan hasrat kemanusiaannya yang untuk mencapai kekuasaan, kehebatan, popularitas, dan lain-lain sebagainya. Ini Tuhan benci, Tuhan marah kepada orang-orang seperti ini. Jadi saudara-saudara, jangan pernah mau melakukan hal-hal seperti itu. Oleh sebab itu, apa sukacitanya? Sukacitanya yaitu ini, Tuhan itu panjang sabar. Dia sabar melihat kejahatanmu. Dia sabar melihat kemunafikan kita. Dia sabar melihat katakanlah perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati sesama dan menyakiti hati dia. Sabar dalam pengertian, dia tuntun tetap kita dengan rohnya yang kudus, dan memberi waktu bagi kita untuk kembali meninggalkan jalan yang sesat, jalan yang tidak baik, kembali kepada haribaannya. Karena apa? Ini sangat tandas dikatakan, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Dia penuh dengan kuasa. Jadi sebelum Tuhan menjewer kita, sebelum Tuhan menyatakan keadilannya, sebelum Tuhan menegur kita hari ini, ketika firman ini disampaikan, berikanlah dirimu dikuasai, dipenuhi oleh Roh Kudus, dan tentu ingatlah, dalam kasih-Nya Dia membebaskan orang-orang percaya dari perbudakan. Dalam kasih-Nya Dia sudah menyelamatkan kita. Dalam kasih-Nya Kristus datang untuk membebaskanmu. Waktumu sekarang untuk hidup dalam tuntunan firman Tuhan. Saudara, kembali
pada tuntunan firman Tuhan, biar dirimu dipenuhi oleh Roh Kudus. Tebarlah kebaikan. Amin. Tuhan memberkatimu.